Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibatigu awajillah wa muradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man nawabihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil hani wa wahab yaqini. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min aynin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu dan bapak sekalian, segenap warga Taman Cikande, khususnya T8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini meskipun agak telat kita bisa mengikuti kajian rutin di Balai RT dalam kitab yang sama, yaitu kitab Jauharatul Tauhid dan kitab At-Taqriratus Sadidah. Kedua kitab ini adalah kitab yang membahas tentang tauhid dan fikih, yang mana kedua disiplin ilmu ini merupakan disiplin ilmu yang wajib secara fardu ain dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah sebagai bekal dan untuk persiapan di dalam melaksanakan segala yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melanjutkan kajian yang pertama, yaitu kitab Jauharatul Tauhid. Namun seperti biasa, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan pahala Fatihah ini kepada para pengarang kitab, terutama kedua kitab yang kita kaji dan pelajari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan dari karangan-karangan kitab mereka yang penuh dengan keberkahan dan cahaya. Ila hadrati sahibil kitab Jauharatul Tauhid Syekh Ibrahim Lakoni wa sahibil kitab Taqriratus Sadidah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kab, wa ila hadrati syekhina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh bin Salim, wa ila hadrati Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhum, ghafarallahu lahum dhunubahum wa yuni darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtara alaina ghaitha karamatihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut bait yang ke-93 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa la takhud fir ruhi iz ma warada nasun minasyari'i lakin wujida limalikin hiya suratun kal jasad bahas bukan nasu bihadza sanad. Di dalam dua bait ini pengarang kitab Jauharatul Tauhid ingin menjelaskan kepada kita tentang masalah ruh, tentang masalah ruh atau yang sebagian orang menyebutnya arwah. Apa bedanya antara ruh dengan arwah? Ruh itu bentuk atau kata tunggal, sedangkan arwah kata jamak. Jadi kalau satu ruh, kalau dua ruhani atau ruhaini. Nah kalau banyak arwah. Makanya kalau kita baca silsilah hadiah puji khususon ila ruhi, nah, fulan bin fulan, wa ila ruhi fulan bin fulan, begitu. Tapi kalau banyak sumaila arwahi abaina wa ummahatina, kemudian kepada ruh-ruh bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, begitu ya. Jadi harus bisa menempatkan kapan kita mengucapkan arwah, pada saat kapan kita mengucapkan ruh ya. Dan ruh ini kata tunggal untuk laki-laki dan perempuan sama, ruh ya. Jangan dibedain. Ada sebagian orang ngebedain, kalau perempuan pakainya ruhah. Enggak, ruh saja. Mau perempuan ruhi, Maryam binti Madkosih misalnya ya. Kalau laki-laki summa ila ruhi Madsani bin Madsanah misalnya, begitu. Nah, baik, di sini akan dibahas tentang masalah ruh. Lebih spesifikasinya tentang apakah boleh kita mendefinisikan ruh, membicarakan tentang ruh, apa hakikat daripada ruh, di mana ruh itu berada. Ini apakah boleh kita membahas itu atau tidak? Disebutkan oleh pengarang kitab Jauhar Tauhid di dalam bait yang ke-93, wala takhud, dan janganlah kamu mendalami, membicarakan dengan begitu sangat terperinci, dengan mendetail, firruhi, pada masalah ruh. Jangan kau bicarakan tentang ruh secara terperinci. Jangan kau jelaskan masalah ruh secara gamblang. Jangan kau masuk terlalu dalam di dalam masalah ruh ya. Ayyuhal mukallaf, wahai mukallaf, laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan berakal, la takhud fi bayani haqiqatir ruh. Jangan kau masuk di dalam menjelaskan tentang hakikat daripada ruh. Janganlah kamu berbicara tentang apa itu hakikat daripada ruh. Janganlah kamu membicarakan tentang kebenaran daripada ruh itu seperti apa. Jadi khawd, makna khawd itu asalnya menyelam ya. Menyelam, faman khadalud jata bahrin, orang yang menyelam ke dasar samudra, itu makna khawd ya. Di sini makna khawd bukan menyelam ke dalam air, tapi membicarakan terlalu mendetail, membicarakan terlalu dalam tentang masalah ruh, tentang hakikat daripada ruh, apa yang dimaksud ruh itu. Ini nggak boleh ya. Kita berbicara tentang masalah ruh secara mendetail, mengartikan ruh ya, menjelaskan hakikat ruh itu seperti apa, ini nggak boleh.
Dan nggak boleh di sini hukumnya apa? Fal khawdu fi dzalika makruhun, hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Jadi kalau kita membicarakan tentang masalah ruh, baik dari segi definisi apa itu definisi ruh, kemudian di mana letaknya ruh pada tubuh kita, kemudian sebelum ruh masuk ke dalam jasad kita, di mana ruh itu berada. Nah ini nggak usah kita bicarakan semacam itu, karena kalau kita membicarakan hal tersebut, hal demikian, ini hukumnya apa? Makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan makruh itu sudah kita pelajari, artinya ada apa? Ada makruh itu artinya apa? Ditinggalkan, berpotensi mendapat pahala jika dilaksanakan, tidak apa-apa ya, tidak berdosa jika ditinggalkan karena Allah, berpotensi mendapat pahala. Itu namanya makruh. Wa kalamul Junaidi rahimahullahu taala yadullu alal hurmati. Tapi Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, beliau di dalam beberapa ucapannya mengarah kepada haram. Ya, jadi ada beberapa ungkapan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tentang masalah orang yang membicarakan ruh, apa itu hakikat daripada ruh, di mana tempat ruh dalam tubuh kita. Di dalam beberapa ungkapan Imam Junaid Abul Qasim Al-Baghdadi itu mengarah kepada haram. Jadi bukan hanya sebatas makruh. Ya, di dalam ungkapan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu malah mengarah kepada haram. Ya, mana ucapan beliau yang mengarah kepada haram? Ucapannya adalah ar-ruhu syai'un istasarallahu bi'ilmih. Ruh itu adalah sesuatu yang hanya Allah lah yang mengetahui tentang hakikat daripada ruh. Falam yattali' alaihi ahadan min khalqi. Allah tidak pernah memberitahu kepada siapapun daripada makhluknya tentang hakikat daripada ruh. Ini ucapan Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Fala yajuzu li ibadihi al-bahtsu minha, maka tidak boleh kepada hamba-hamba Allah membahas tentang ruh. Bi aksara min annaha maujudun, lebih dari hanya sebatas meyakini ruh itu ada. Kalau hanya sebatas kita bilang ruh itu ada, udah selesai, nggak jadi masalah. Tapi kalau lebih daripada itu, nah ini kata Imam Junaid Al-Qasim Al-Baghdadi mengatakan hukumnya haram. Begitu. Jadi ada dua pendapat ya tentang masalah apakah boleh kita membicarakan tentang masalah ruh atau tidak. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Pendapat yang kedua adalah haram. Kita hanya boleh membicarakan masalah ruh hanya sebatas bahwa ruh itu ada. Udah selesai. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wallahu a'lam bimuradi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah ruh. Katakan wahai Muhammad, ruh itu adalah sebagian daripada urusan Tuhanku, sebagian daripada amar Tuhanku. Artinya Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk tidak menjelaskan masalah ruh kepada mereka yang bertanya kepada Rasul tentang ruh. Hanya sebatas Allah menyampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, bilangin sama mereka tuh yang nanya masalah ruh, bahwa ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalika idharun li ajzil mar'i haitsu lam ya'lam haqiqatan nafsihi allati baina yambayhi ma'al qat'i bi wujudiha. Di dalam masalah ruh itu sendiri, tentang hakikat ruh itu sendiri, ada sebuah hikmah yang besar yang Allah nampakkan pada manusia, yaitu tentang betapa sangat lemah dan tidak mampunya manusia mengetahui hakikat daripada ruh, yang mana ruh itu berada di dalam tubuhnya sendiri.
dan diyakini bahwa ruh itu ada di dalam jasadnya, padahal dia tahu tidak tahu seperti apa hakikat daripada ruh. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan hakikatnya, padahal dia saja tidak mampu mengenal daripada ruh yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Padahal kita yakin ruh itu ada, tapi kita tidak tahu ruh ini letaknya di mana, bentuknya kayak gimana, definisinya seperti apa. Tentang ruh yang ada di dalam tubuh manusia saja manusia tidak mengetahui hakikatnya seperti apa, apalagi untuk mengetahui hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari masalah ruh ini kita bisa memahami sedikit bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling lemah dan tidak memiliki pengetahuan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhrujin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minad dunya hatta atla'ahu Allah ta'ala ala jami'i ma abhamahu anhu minar ruhi wa ghairiha mimma yumkinu ilmul basyariyati bih wa laysa ala jami'i ma'lumatihi ta'ala wa illa lazima musawatul hadisi bil qadimi. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Muhammad segala apa yang Allah sembunyikan, segala apa yang Allah tutupi, segala apa yang Allah samarkan kepada Nabi Muhammad sebelumnya dari masalah ruh dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad wafat, menjelang wafat, kesemua itu telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang mungkin bisa diketahui oleh manusia. Jadi tentang masalah ruh ini sendiri memang Nabi Muhammad tidak mengetahui. Tapi pada saat Nabi Muhammad sebelum wafat, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad apa itu hakikat daripada ruh, di mana ruh itu berada. Dan bukan hanya masalah ruh, tentang segala apapun Allah telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad wafat. Tapi tentang ilmu-ilmu yang mungkin diketahui oleh manusia, tentang ilmu-ilmu yang tidak mustahil manusia mengetahuinya. Bukan berarti segala apa yang Allah ketahui Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad, tidak. Kenapa? Karena kalau yang demikian itu nanti akan menjadi persamaan antara ilmu Allah dan ilmu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tidak mungkin Nabi Muhammad itu makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, sang pencipta. Tidak mungkin ilmunya makhluk sama dengan ilmunya Khalik. Maka mungkin pernah saya sampaikan dulu ya, bahwa ketika Nabi Muhammad sebelum wafat, Allah telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad ilmu awal dan ilmu akhir. Segala apapun Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, hal-hal yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, apapun itu, tentang yang gaib, tentang yang zahir, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah tentang masalah ruh, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kesemua ilmu tersebut ya adalah ilmu yang mungkin manusia mengetahuinya, bukan semua ilmu Allah. Karena kalau semua ilmu Allah diajarkan kepada Nabi Muhammad, maka akan terjadi persamaan antara ilmu Allah yang qadim dengan ilmu makhluk yang hadis, dan itu mustahil terjadi. Ya, jadi Nabi Muhammad tahu nggak tentang masalah ruh? Kapan taunya? Sebelum wafat. Ya, makanya ketika beliau masih sehat, segar bugar, jauh daripada ajalnya, beliau Allah perintahkan untuk mengucapkan ar-ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah bagian daripada urusan Tuhanku, perkara Tuhanku. Baik. Wa ma dzukira min adamil khawdi fir ruhi huwal mukhtar fanumsiku an bayani haqiqatiha wa bayani maqarriha minal jasadi. Apa yang telah disebutkan tadi tentang larangan ya
membicarakan terlalu detail dan mendalam di dalam masalah ruh ini adalah pendapat mukhtar, pendapat yang terpilih, pendapat yang kuat, gitu. Sehingga kita tidak perlu menjelaskan tentang hakikat daripada ruh, menjelaskan di mana tempatnya ruh pada tubuh manusia ataupun tubuh hewan, tidak perlu, ya, tidak perlu. Wal masyhuru adamu ta'addudir ruhi fi kulli jasadin. Nah, kalaupun kita membicarakan masalah ruh, hanya sebatas ruh itu ada. Dan ruh di dalam tubuh kita ini jumlahnya hanya satu. Begitu. Tidak ada 2 ruh, tidak ada 3 ruh. Itu pendapat yang masyhur. Sedangkan menurut Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam, bahwa ruh itu di dalam jasad setiap hewan termasuk manusia jumlahnya ada 2. Yang pertama adalah ruhul yaqdhah, dan yang kedua adalah ruhul hayah atau hayat, ya. Ruhul yaqdhah itu adalah ruh yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila ada di dalam tubuh manusia, maka manusia itu sadar. Ya, manusia itu melotot, tidak tidur. Nah, kalau ruhul yaqdhah ini keluar dari jasad, maka manusia itu atau hewan itu akan tertidur. Sehingga di dalam tidurnya dia melihat apa-apa yang dia ketahui dan lihat dalam alam mimpi. Yang dilihat dalam alam mimpi itu yang melihatnya adalah ruhul yaqdhah. Itu sudah sunnatullah itu. Memang Allah berlakukan seperti itu. Ketika ruhul yaqdhah ini keluar, kita tidur. Ketika ruhul yaqdhah masuk, kita bangun. Terjadilah fenomena bangun dan tidur, terjaga dan tertidur. Itu adalah terjadi karena ruhul yaqdhah keluar dan masuk dari tubuh kita. Dalam dunia supranatural atau spiritual disebut dengan sukma. Ya, sukma. Ada orang sadar tapi kayak linglung. Ini sukmanya. Ada yang bilang katanya ditawan oleh jin, ya. Dia koma sekian hari, ya. Hidup tapi dia koma sampai seminggu, sampai sebulan. Ini sukmanya. Sukma atau istilah dalam ucapan daripada Syekh Iz bin Abdussalam itu disebut dengan ruhul yaqdhah, ruhul yaqdhah, ya. Dan subhanallah, yang namanya tidur itu bukan kuasa manusia. Ada nggak yang bisa sengaja ngajak tidur? Nggak ada, Pak. Yang kita mampu hanya memejamkan mata. Pengen tidur nggak bakal datang kalau nggak ada izin dari Allah. Jadi yang namanya tidur itu bukan kuasa manusia, bukan di bawah kontrol manusia, di luar daripada kuasa dan kontrol manusia. Yang namanya ruh, yang namanya apa? Tidur itu, ya, nggak bisa. Tidur itu semata-mata kayak ini aja, kayak detak jantung, ya, kayak aliran, itu di luar kontrol manusia itu. Jalan dengan sendiri. Tidur juga sama. Bukankah ada orang yang sampai nggak bisa tidur, udah konsumsi beberapa pil tidur nggak bisa tidur juga? Dia kena penyakit apa? Iya, itu penyakit itu. Insomnia, penyakit itu. Ada orang yang tidur melulu. Ya, malam tidur, bangun tidur, pagi habis sholat subuh tidur lagi. Kerja istirahat tidur lagi. Ini juga sama, bukan berada di bawah kekuasaan dia. Bukan. Yang kita mampu hanya memejamkan mata saja. Dipejam-pejamin nggak tidur, ya nggak datang. Melotot pun kalau tidur, ya tidur lagi melotot juga. Subhanallah, ini yang namanya tidur, ya. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ruh yang kedua adalah ruhul hayah. Nah, ruhul hayah ini, ya, sudah menjadi sunnatullah. Jika berada dalam tubuh maka hidup. Kalau tidak ada dalam tubuh artinya keluar, terjadilah kematian. Ya, jadi kata Imam Iz bin Abdussalam, ruh itu ada 2, ada ruhul yaqdhah, ada ruhul hayat. Tapi kata para ulama kebanyakan ruh cuma 1, ya. Ruh cuma 1, tidak ada ruhul yaqdhah, tidak ada ruhul
haya. Tidak ada ruhul haya. Ya hanya sebatas itu kita untuk membicarakan di mana tempatnya ruhul haya, nggak tahu. Di mana letaknya ruhul yaqdah, nggak tahu. Hanya sebatas itu, ruh ada dalam tubuh kita dan ruh itu jumlahnya satu. Sebagian ulama, salah satunya Nabi SAW mengatakan ruh itu jumlahnya dua. Sebatas itu udah. Di mana nih tempatnya ruh dalam tubuh kita? Kita nggak tahu. Kayak gimana ruh dalam tubuh kita? Kita nggak tahu. Nah, illa man atla'ahu Allahu ala dzalika, kecuali orang-orang yang memang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang yang bisa melihat ruh di dalam tubuh kita ini, ruhul yaqdah ataupun ruhul haya. Wa qad kana ba'dul arwahi yauma khatabahallahu ta'ala qabla ta'alluka bil abdani biqauli alastu bi rabbikum qalu bala muqbilan ala ba'din bil wajhi wa ba'dhuha muliyan dhahrahu li ba'din wa ba'dhuha ja'ilan jambahu li ba'din fal iqbalu bil wajhi awayatun fil mawaddati wa aksuhu bil dhahri wal jambi. Pada saat ruh sebelum masuk ke dalam tubuh, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ruh, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu sekalian? Qalu, semua ruh mengatakan bala, ya kau adalah Tuhan kami, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ketika Allah berkata alastu bi rabbikum kepada semua ruh di alam ruh tersebut, itu ruh macam-macam modelnya, Pak. Ada saling berhadapan, ada saling membelakangi, ada saling menyamping, macam-macam. Nah, ternyata posisi ruh pada saat itu menentukan keberadaan ruh di dalam jasad di alam dunia. Kalau dulu kita berhadapan, ruh kita berhadapan dengan ruh yang lain, maka di alam nyata, di alam dunia ini kita akan dekat dengan dia, akan cinta dengan dia, sayang dengan dia, meskipun gak ada hubungan keluarga. Ya, kadang-kadang kita gak ada hubungan keluarga dengan seseorang, tapi kita dekat dengan dia, suka curhat dengan dia. Kadang kita punya bantuan, dia menolong kita. Kadang dia butuh bantuan, kita menolong. Gak ada hitung-hitungan. Ya, nggak ada perhitungan, nyaman, dekat sekali, udah kayak saudara aja. Ini berarti kita dulu di alam ruh dengan dia saling berhadapan ruhnya. Tapi kalau di alam ruhnya nyampingan, ya, saling menyampingkan atau saling membelakangi, nah itu di alam dunia nggak bakal akur, nggak bakal cocok. Meskipun kadang ada hubungan keluarga, meskipun kadang istri sendiri, tapi nggak cocok. Mungkin di alam ruhnya saling membelakangi, begitu. Ini udah nggak bisa didustakan ini. Jadi kondisi hati kita dengan seseorang di alam dunia, saya nyaman dengan ini, kok saya nggak nyaman dengan ini. Saya deket kok nggak pernah kenal. Kadang ada pun keluarga, ternyata sudah ditentukan pada alam ruh dulu. Ya, kalau sekarang kita deket, ya, akrab, di alam ruhnya kita berhadapan, begitu. Kalau mungkin ada dengan seseorang kita nggak deket, jauh, canggung, nggak enak ngomong dengan dia, merasa gimana, di alam ruhnya berarti saling menyampingkan. Bermusuhan di alam dunia, berarti di alam ruhnya saling membelakangi, begitu. Ya. Baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, al arwahu junudun mujannadah. Ruh itu saling berkelompok. Tadi itu saya bilang itu. Ada yang saling berhadapan, saling membelakangi, saling menyampingkan. Fama ta'arofa minha talab. Di mana-mana ruh saling mengenal di alam arwah, maka di alam jasad mereka akan saling menyayangi, mencintai. Wa matanakara minha ikhtalab, dan jika di alam ruh tidak saling mengenal, maka di alam nyata, di alam jasa, di alam duniawi mereka tidak akan pernah akur dan sama, karena nggak kenal di sananya. Maka kita sekarang nih mungkin di alam ruhnya kita berhadapan, bukan kumpul doang, berhadapan, begitu. Maka kalau ngaji itu biasanya kan kayak gini nih, riungan nih. Nggak ada kan yang kita sampingkan, kita kan saling berhadapan begini.
Ini salah satu simbol ya, ataupun salah satu harapan. Semoga di alam ruh kita kayak gini. Maka di alam dunia kita akan saling menyayangi, mencintai, mendoakan dan lain sebagainya. Begitu. Janganlah wala takhud, janganlah kamu membicarakan secara detail, perinci di dalam masalah ruh izma waroda nasun minas syar'i, karena tidak ada nas dalam Quran yang menceritakan secara detail tentang hakikat daripada ruh. Dalam Quran hanya sebatas kalimat qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhanku. Lakin wujida limalikin, akan tetapi ada sebuah pendapat di dalam mazhab Imam Malik, yang mana pendapat tersebut menjelaskan tentang hakikat daripada ruh. Ruh itu kayak gimana, definisinya apa? Ternyata ada yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salah satunya di dalam mazhab Imam Malik. Tuh, jadi yang dibahas tadi tuh, bagaimana hukumnya kita menceritakan, menjelaskan, memperdalam masalah ruh, jawabannya adalah makruh, bahkan ada yang menghukumi haram. Tapi di dalam mazhab Imam Malik justru malah dijelaskan tentang definisi dan hakikat daripada ruh. Bagaimana penjelasannya di dalam mazhab Imam Malik, insya Allah kita lanjut malam Rabu yang akan datang, insya Allah.